Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Kurniawan. Saya dari Fakultas Ekonomi Manajemen, yaitu Lokal D. Jadi kali ini saya akan menjelaskan atau mengerjakan soal presentasi pengantar bisnis, yaitu dasar-dasar manajemen dan kewirausahaan. Dari buku yang saya baca, yang ditulis oleh Gugup Kismono, pada halaman 142 mendefinisikan manajemen sebagai proses pencapaian tujuan organisasi melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dimiliki. Kemudian, kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi atau mengembangkan dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide, inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Kemudian, fungsi manajemen. Yaitu fungsi manajemen yang pertama adalah planning atau perencanaan. Fungsi perencanaan dalam manajemen adalah bagaimana direksi perusahaan menetapkan tujuan yang ingin dicapai dan menyusun strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua adalah organizing atau fungsi pengorganisasian, yaitu fungsi organizing adalah mengatur sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang dimiliki agar bisa menjalankan rencana-rencana yang sudah diputuskan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga adalah directing atau fungsi pengarahan. Fungsi pengarahan adalah upaya untuk menciptakan suasana kerja dinamis, sehat agar kinerja lebih efektif dan efisien. Yang keempat adalah controlling atau fungsi pengendalian atau pengawasan. Fungsi yang terakhir ini, yaitu fungsi pengendalian dan pengawasan, adalah upaya untuk menilai suatu kinerja dan berpatokan kepada standar yang telah dibuat. Juga melakukan perbaikan apabila memang dibutuhkan. Kemudian yang ini ada pengertian pengorganisasian. Pengertian pengorganisasian menurut para ahli. Yang pertama adalah organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktural dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu yang dicetuskan oleh Griffin pada tahun 2002. Yang kedua adalah sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu dan berupaya untuk mewujudkan tujuan tersebut melalui kerjasama. Itu menurut Ernie dan Kurniawan pada tahun 2000. Kemudian ada jenis-jenis manajemen. Jenis-jenis manajemen berdasarkan hierarki itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada manajemen puncak atau top management, manajemen menengah atau middle management. Yang ketiga ada manajemen tingkat bawah atau lower management. Kemudian berdasarkan fungsinya, yaitu manajemen umum dan manajemen khusus. Dan tingkat keterampilan manajemen. Manajer puncak atau top manajemen memiliki keterampilan konseptual. Manajer menengah yaitu memiliki keterampilan konseptual dan teknis berimbang. Kemudian yang ketiga adalah manajer tingkat bawah, keterampilan teknis. Dan ketiganya membutuhkan keterampilan hubungan manusiawi dan yang sama besarnya. Kemudian ini ada peranan manajerial atau managerial role. Peranan atau hubungan manusiawi atau interpersonal role mencakup 3 peranan figur bapak, pemimpin atau penghubung dan penghubung. Yang kedua ada peranan informasi atau information roles mencakup 3 peranan yaitu monitor, penyebaran, dan juru bicara. Yang ketiga ada peranan mengambil keputusan atau discussion role mencakup 4 peranan kewirausahaan. Yang pertama adalah menyelesaikan gangguan, pembagian sumber daya, dan perundingan. Selanjutnya adalah manajemen sebagai ilmu. Di sini manajemen dibagi menjadi 3, yaitu manajemen sebagai ilmu, seni, dan profesi. Yang pertama kita bahas ilmu. Pengertian manajemen sebagai ilmu manajemen dikategorikan sebagai ilmu yang berarti manajemen dapat mempelajari dan diajarkan kepada orang lain
Oleh karena itu, manajemen dapat dikategorikan sebagai ilmu. Maka untuk meyakinkan hal tersebut lebih baik perlu mengetahui fungsi ilmu bagi manusia. Yang kedua yaitu sebagai seni. Pengertian manajemen sebagai seni berarti bahwa dalam manajemen terdapat unsur-unsur bakat untuk atau bawaan atau talenta seseorang. Artinya dalam manajemen orang dapat mengatur, mengawasi atau memimpin organisasi dengan karakter, sikap, dan jiwa kepemimpinan yang berbeda-beda pada setiap orang. Kemudian ini ada sebagai profesi, yaitu mencakup keanggotaan dari mereka yang memiliki pengetahuan khusus, diakui dan diatur oleh kode etik. Kemudian, ini ada menjadi manajer yang sukses. Sebenarnya tidak ada formula pasti, tetapi manajer efektif tidak terlepas dari 5 poin ini. Yang pertama ada pendidikan, pengalaman, visi, etika, dan dimensi internasional. Kemudian, fungsi dan peranan kewirausahaan sebagai penemu dan perancang atau inovator dan planner. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah menemukan atau menciptakan produk yang baru. Yang kedua, menemukan atau menciptakan teknologi dan cara yang baru. Yang ketiga ada ide-ide baru. Yang keempat ada organisasi usaha baru. Yang keempat adalah merancang usaha baru. Yang kelima merencanakan strategi. Dan yang keenam merencanakan ide-ide dan peluang. Kemudian ini ada manfaat-manfaat kewirausahaan. Yang pertama ada peluang mengendalikan nasib. Yang kedua ada kesempatan melakukan perubahan. Yang ketiga adalah peluang menggunakan potensi sepenuhnya. Yang keempat adalah peluang untuk meraih untung tanpa batas. Yang kelima adalah peluang untuk berperan bagi masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usaha Anda. Yang kelima, ada peluang melakukan hobi atau kesukaan. Sekian pemaparan materi untuk hari ini. Saya mohon maaf atas semua kesalahan dan kekurangan yang saya lakukan pada video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.